Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat untuk semuanya. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit saja sharing dan berbagi ilmu tentang halusinasi. Apa sih halusinasi itu? Halusinasi ini adalah suatu gejala skizofren dan hilangnya kemampuan manusia dalam membedakan rangsangan internal pikiran dan rangsangan eksternal. Ini definisi menurut Kelliat tahun 2010. Terus kemudian ada juga yang mengemukakan bahwa halusinasi ini adalah gangguan pada persepsi dan perasaan di mana seseorang klien mempersepsikan sesuatu yang sebenarnya tidak terjadi ya. Nah, ini adalah suatu gangguan persepsi ya yang seharusnya itu tidak terjadi pada kehidupan yang nyata. Terus selanjutnya ini ada halusinasi itu melibatkan panca indera ya, terbagi menjadi 7 bagian ya. Kalau menurut Stuart, apa saja 7 bagian itu? Yaitu ada pendengaran, ada penglihatan, kemudian ada penciuman, ada gustatori, ada perabaan, dan kemudian kinestetik dan kinestetik. Nanti satu persatu kita jelaskan. Baik, selanjutnya ini itu kurang lebih dari definisi dari halusinasi. Di sini ada rentang respon halusinasi, di mana ada 2 respon, ada respon yang adaptif dan ada respon yang maladaptif. Kita bahas satu persatu pada respon yang adaptif. Kita bisa melihat di sini respon yang paling adaptif ini adalah yang pertama adalah pikiran logis. Pikiran logis itu apa sih yang disebut dengan pikiran logis ya? Nah, jadi pikiran logis ini adalah suatu proses berpikir dengan menggunakan rasional dan masih masuk akal. Ya, berpikir secara logis. Mungkin teman-teman sekarang yang sedang menonton ini dan yang sedang belajar tentang halusinasi di keperawatan jiwa 2 mungkin pikirannya masih logis dan masih standby untuk mendengarkan pembelajaran ini. Terus selanjutnya ini ada persepsinya yang masih akurat. Terus selanjutnya ada emosi yang masih konsisten serta perilakunya masih sesuai. Itu termasuk pada rentang respon yang paling adaptif pada halusinasi. Terus yang kedua ini kurang lebih ada di tengah-tengah antara adaptif dan maladaptif. Apa saja tanda dan gejalanya? Yang pertama ada distorsi pikiran atau distorsi kognitif ya. Nah, distorsi kognitif ini apa sih? Nah, ini merupakan gejala psikologis yang erat kaitannya dengan depresi ya. Kemudian meskipun demikian, tidak semua orang familiar dengan istilah distorsi kognitif. Secara umum, distorsi kognitif ini dijelaskan sebagai kesalahan dalam proses berpikir ya. Nah, distorsi kognitif ini pun menggambarkan pemikiran yang keliru dari individu dalam memandang dirinya sendiri, orang lain, lingkungan, serta dunianya. Nah, ini yang disebut dengan distorsi kognitif. Terus kemudian di sini ada ilusi ya. Ada ilusi ya. Ilusi itu apa sih? Nah, ilusi ini adalah sebagai sesuatu yang ada hanya dalam angan-angan atau hayalan. Bisa disebut juga sebagai pengamatan yang tidak sesuai dengan penginderaan, tidak dapat dipercaya atau palsu. Terus kemudian lebih singkatnya lagi, ilusi ini adalah suatu persepsi yang salah terhadap sesuatu, yaitu adalah merupakan dari ilusi. Ini merupakan rentang respon di antara adaptif dan maladaptif pada halusinasi. Terus selanjutnya ada reaksi emosi yang berlebihan atau reaksi emosi yang mungkin kurang, jadi tidak stabil ya emosinya, kadang berlebih dan bisa juga sangat kurang. Terus kemudian ada perilaku aneh dan tidak sesuai ya, jadi perilakunya ini mulai aneh ya, mulai ada perubahan-perubahan pada perilakunya.
Terus yang terakhir ini mulai menarik diri. Nah, ketika proses yang ada di tabel ini, yang di tengah-tengah ini merupakan di antara adaptif dan maladaptif. Yang terakhir ini ada rentang respon maladaptif. Yang pertama ada gangguan pikir, ya. Gangguan pikir atau adanya suatu delusi. Jadi delusi ini apa sih? Nah, adalah pikiran atau pandangan yang tidak berdasar atau pendapat yang tidak sesuai dengan kenyataan. Nah, jadi ilusi dan delusi pun bisa juga disebut sebagai penyakit atau gangguan jiwa, ya, karena jika terus dipelihara di dalam pikiran, ya, maka akan berbahaya dan merusak akal sehat atau merusak rasionalitas kita, ya. Jadi delusi ini kurang lebih adalah gangguan pikir, tetapi sempat dibahas pada mata kuliah. Mungkin teman-teman yang ada di sini ada tentang waham, sudah dijelaskan ya antara delusi dengan waham, ya, perbedaannya seperti apa. Terus maladaptif barulah ada halusinasi, terus kemudian perilaku disorganisasi, terus ada isolasi sosial. Ini adalah rentang respon yang paling maladaptif, ya. Nah, terus kemudian setelah itu di sini ada jenis-jenis halusinasi apa saja yang tadi sudah diterangkan oleh Stuart, ya. Yang pertama ada pendengaran, penglihatan, terus kemudian penciuman, pengecapan, perabaan, ada gustatory. Nah, gustatory ini apa? Gustatory ini adalah merasakan tidak enak, kotor, terus kemudian seperti ada darah, urin, dan feses. Terus kemudian ada kinestetik, adalah sensasi gerakan sambil berdiri tak berdaya, dan kinestetik ini adalah merasakan fungsi tubuh. Jadi jenis-jenis halusinasi ini kurang lebih ada 7, ya. Nah, terus penyebabnya apa sih? Nah, penyebabnya ini kurang lebih dipengaruhi oleh 2 faktor. Ada faktor predisposisi dan ada faktor presipitasi, ya. Kita lihat dari faktor predisposisi. Yang pertama ini ada faktor perkembangan dan mungkin juga bisa melalui faktor bawaan atau faktor genetik ketika lahir, ya. Faktor perkembangan ini adalah ketika klien yang terganggu, misalnya kurangnya mengontrol emosi dan keharmonisan keluarga, menyebabkan klien tidak mampu mandiri sejak kecil, mudah frustasi, hilang percaya diri. Jadi intinya faktor perkembangan ini sangat mempengaruhi terhadap terjadinya gangguan jiwa. Contohnya faktor perkembangan yang mungkin teori perkembangan yang disebutkan oleh psikoanalis, ya, seperti Erik Erikson, Sigmund Freud, ya. Nah, jadi teman-teman silakan mencari bukan faktor-faktor, silakan mencari teori-teori perkembangan. Di sana dari tahapan umur ada perkembangan dan tugasnya yang harus dicapai oleh seorang anak, ya, sehingga ketika tugas atau perkembangan atau apa yang seharusnya didapatkan ketika masa kecil, apabila tidak didapatkan, mungkin ini menjadi salah satu faktor risiko terjadinya gangguan jiwa, ya. Terus selanjutnya di sini ada faktor biologi. Pada faktor biologi ini kurang lebih adanya stres yang berlebihan. Stres berlebihan ini kurang lebih stres yang dirasakan oleh seseorang yang jangkanya mungkin agak cukup lama, ya. Nah, di sini pun ketika seseorang mengalami stres, maka akan dihasilkan zat, ya. Zat apa? Nah, zat ini yang bersifat halusinogenik neurokimia, ya, seperti bupefenom dan dimetritranvarase, ya. Nah, ini tuh akibat stres yang berkepanjangan sehingga akan memicu teraktivitasnya neurotransmitter sehingga terjadi ketidakseimbangan asetilkolin dan dopamin, sehingga bisalah terjadi gangguan persepsi dan sensori akibat faktor biologis, ya, khususnya pada struktur otak dan neurotransmitter, ya. Terus kemudian di sini ada faktor sosiokultural di mana seseorang tidak diterima dan lingkungannya, ya, seseorang tidak diterima dari lingkungannya sejak bayi
akan membekas di ingatannya sampai dewasa dan ia akan merasa disingkirkan, kesepian dan tidak percaya pada lingkungannya. Nah, itu salah satu contoh dari sosiokultural. Terus kemudian ada faktor psikologis. Di sini pun ada seseorang yang mungkin dengan tipe kepribadian yang lemah dan tidak bertanggung jawab. Terus kemudian mudah juga terjerumus dalam penyalahgunaan zat adiktif, ketidakmampuan dalam mengambil keputusan, kemudian ada memilih kesenangan sesaat, lari dari alam nyata ke alam khayal. Itu merupakan faktor dari psikologis ya. Selanjutnya di sini ada faktor presipitasi. Pada faktor presipitasi ini kurang lebih kita akan mengarah pada suatu perilakunya. Jadi halusinasi ini dapat dilihat dari beberapa dimensi. Ada dimensi fisik, ada dimensi emosional, terus kemudian ada dimensi intelektual, dan selanjutnya ada dimensi sosial dan ada dimensi spiritual. Kita lihat dulu satu persatu. Kalau dimensi fisik, ini adalah contohnya kelelahan yang sangat luar biasa. Terus kemudian seseorang pengguna obat-obatan, terus diakibatkan oleh suatu penyakit seperti demam dan delirium. Ini merupakan faktor presipitasi terjadinya halusinasi. Terus yang kedua ada dimensi emosional, di mana dimensi emosional ini adalah perasaan cemas yang berlebihan, terus kemudian atas dasar problem yang mungkin tidak dapat diatasi. Itu faktor emosional yang berlebihan ya, dan dirasakan terus-menerus. Terus kemudian ada intelektual, dimensi intelektual ini kurang lebih adanya penurunan pada fungsi ego ya. Terus selanjutnya ini ada dimensi sosial, kurang lebih ada gangguan pada interaksi sosialnya. Dan yang terakhir ada dimensi spiritual, di mana mulai dengan kehampaan dalam hidup, rutinitas tidak bermakna, hilang aktivitas, ibadah, irama sirkandiannya terganggu. Nah, ini adalah contoh dari faktor presipitasi yang menyebabkan terjadinya halusinasi. Terus kemudian di samping itu pun kita harus mengenal bagaimana tahap-tahap halusinasi itu bisa berkembang di dalam tubuh kita, atau bisa menemani seseorang dengan gangguan jiwa ya khususnya. Yang pertama ini ada 5 tahap yang dikemukakan oleh buku Ius Joseph ya, itu dosen saya juga ya. Jadi ada 5 tahap. Yang pertama ada sleep disorder, ada comforting, ada condemning, ada controlling, yang terakhir ada consequering. Kita bahas satu persatu. Contoh dari sleep disorder, yang pertama ini klien merasa banyak masalah, ingin menghindar dari lingkungan. Terus kemudian takut diketahui bahwa dirinya banyak masalah. Masalah makin terasa sulit karena banyak stresor. Misalnya ada kekasih yang hamil, terus kemudian terlibat narkoba, PHK, penyakit, bahkan hutang. Ya, itu salah satu contohnya dari masalah-masalah yang mungkin terasa sulit oleh seorang klien, dan akhirnya akan terganggu tidurnya ya, atau sleep disorder. Menganggap lamunan-lamunan awal itu sebagai pemecahan masalah. Jadi ketika kita mengalami suatu masalah atau ada tekanan stresor, baik stresor apapun itu, pasti kita akan merenung dan akhirnya kita akan melamun. Tetapi pada lamunan ini ketika kita mempunyai arahnya ke arah halusinasi, dia akan mempercayai bahwa lamunan ini adalah menjadi sebuah pemecah masalah ya. Selanjutnya kita masuk ketika seseorang sudah mengalami sleep disorder, maka tahap selanjutnya apabila sleep disorder ini terus berkelanjutan, maka akan masuk ke fase comforting. Comforting ini yang pertama, pasien tanda-tandanya mengalami emosi yang berlanjut, seperti ada perasaan cemas, kemudian ada perasaan kesepian, ada perasaan berdosa, dan ada ketakutan. Terus kemudian ada juga mencoba memusatkan pemikiran pada timbulnya kecemasan. Terus menganggap bahwa pengalaman pikiran dan sensorinya dapat dikontrol bila kecemasannya dapat diatur.
Terus tanda gejalanya lagi adanya klien merasa nyaman dengan halusinasinya. Ketika masa confronting ini, klien sudah merasa nyaman dengan halusinasinya. Jadi ketika teman-teman mungkin merasakan nyaman dengan halusinasi itu, maka hati-hati. Ya, kurang lebih teman-teman ini sudah masuk pada masa confronting ya. Terus selanjutnya setelah masa confronting ini ada condemning ya. Condemning, tandanya seseorang sudah masuk fase condemning pada halusinasi ini adalah pengalaman sensori klien sering datang dan menjadi bias. Terus selanjutnya tidak mampu mengontrol dan memulai berupa menjauhi halusinasinya. Jadi sulit untuk mengontrol dan sulit juga untuk menjauh. Halusinasinya itu pasti ada. Terus selanjutnya ini ada menarik diri dari orang lain dengan intensitas waktu yang lama. Mulai menarik diri ya. Dan ketika menarik diri ini kurang lebih seorang klien ini dia berkomunikasi atau ditemani oleh halusinasi. Selanjutnya ini halusinasi tiba-tiba menjadi menjijikkan dan menakutkan. Nah, di sini tuh awalnya kalau confronting dia mulai halusinasinya mulai nyaman, tetapi ketika condemning dia mulai merasa halusinasinya ini menjijikkan dan menakutkan. Sehingga dia ingin menjauh dari halusinasinya itu, tetapi tidak bisa menjauh dari halusinasinya dan akhirnya bisalah terjadi peningkatan nadi dan tekanan darah. Kok bisa? Karena terjadinya suatu proses kecemasan yang luar biasa. Karena kita takut akhirnya memacu adrenalin kan? Ya, nah kurang lebih seperti itu ya. Dan yang terakhir ini kehilangan kemampuan untuk membedakan halusinasi dan realita. Akhirnya di masa condemning ini baru setengah lah kurang lebih, yaitu masih halusinasinya itu sudah terbawa pada dunia nyata ya. Oke, selanjutnya ini ada controlling. Controlling ini kurang lebih klien menghentikan perlawanan terhadap halusinasi dan menyerah pada halusinasinya. Mulai dari condemning itu dia sudah terus menjauh, tetapi lambat laun dia mulai merasakan capek gitu. Ya sudahlah gitu, mau halusinasinya datang segimanapun ya saya terima sajalah. Nah, ini adalah fase pada controlling. Terus kemudian mengalami kesepian apabila halusinasinya hilang. Nah, karena halusinasinya di condemning ini tiba-tiba bisa menjadi bias dan akhirnya masuk ke controlling ini tiba-tiba halusinasinya hilang. Ketika halusinasinya hilang, maka dia akan merasakan kesepian, akan mencari-cari, seolah-olah dia mencari seseorang atau benda yang mungkin sangat berharga itu hilang gitu ya. Nah, kita bisa membayangkan kita kehilangan sesuatu benda yang mungkin sangat berharga, dan akhirnya tandanya lagi adalah seorang klien mengalami ansietas yang sangat berat ya, karena ketika halusinasinya hilang dia merasa kesepian dengan kecemasan yang luar biasa ya, saking beratnya di sana ansietasnya. Terus kemudian halusinasi akan lebih diikuti. Nah, di sini ketika halusinasi, contohnya halusinasi pendengaran, berbicara, misalkan pergi ke daerah sana, maka klien tersebut akan pergi ke sana. Jalan misalnya tuh, dia akan jalan, dia akan mengikuti perintah dari halusinasinya. Ya, nah ini yang perlu kita waspadai ya. Terus kemudian setelah controlling ini ada consequering. Ini adalah tahap yang mungkin paling terakhir. Ya, yang satu adalah pengalaman sensori menjadi mengancam jika klien mengikuti perintah halusinasi. Terus kemudian bisa terjadinya resiko bunuh diri karena akibat klien sudah mengikuti apa yang dikatakan oleh halusinasinya, sudah mengikuti halusinasinya. Terus kemudian bisa juga karena mengikuti halusinasinya bisa terjadinya perilaku kekerasan. Terus kemudian halusinasi dengan durasi yang sangat panjang. Jadi biasanya
ketika seseorang dengan halusinasi itu kurang lebih dia akan muncul tidak selalu konsisten, ya, tidak selalu konsisten. Kadang dia ada fase di mana hilang halusinasinya. Jadi terkadang karena tempat, karena waktu, suasana itu bisa memicu terjadinya halusinasinya datang, gitu ya. Jadi ketika consequering ini mungkin halusinasinya dengan durasi yang sangat panjang, ya. Ini fase yang paling terakhir dan harus menjadi perhatian, khususnya perhatian bagi seorang perawat atau seorang tenaga kesehatan. Tidak tenaga kesehatan saja, tetapi keluarga maupun masyarakat semuanya, karena pada tahap ini bisa mengancam pada kehidupan, khususnya bisa terjadinya resiko bunuh diri, ya. Terus kemudian setelah itu diagnosa keperawatan yang mungkin sering muncul pada kasus halusinasi itu kurang lebih ada gangguan persepsi sensori halusinasi, isolasi sosial, resiko perilaku kekerasan, kemudian ada resiko bunuh diri. Kurang lebih teman-teman silakan cari diagnosa keperawatan, baik mau di Nanda, baik mau di PPNI, itu silahkan, ya, cari saja, ya. Terus kemudian setelah itu pun saya akan menjelaskan saja sedikit tentang standar tindakan keperawatan, ya. Standar pelaksanaan tindakan keperawatan atau SPTK atau SP, terserah ya teman-teman mau pilih yang mana. Nah di sini ini SP ini merupakan suatu tindakan keperawatan khususnya bagi masalah-masalah dengan gangguan jiwa, di mana kita bisa menggunakan ini sebagai intervensi kita terhadap pasien dengan gangguan jiwa. Saya akan arahkan ke arah halusinasi. Nah di sini terdapat 4 SP. Ya, nah dari SP yang pertama ini adalah kenali halusinasi dan ajarkan teknik menghardik. Yang kedua, kontrol halusinasi dengan bercakap-cakap. Ketiga, kontrol halusinasi dengan aktivitas. Dan yang keempat, dengan obat-obatan. Jadi SPTK itu kurang lebih itu poin-poin yang utamanya, tapi masih banyak juga step by stepnya, sehingga dalam satu SP itu ada tahapan-tahapannya. Nanti mungkin saya akan kirim ke teman-teman ya si part-part atau bagian-bagian pada SP halusinasi ya. Baik, itu mungkin sekian untuk pembahasan sedikit tentang halusinasi. Untuk melihat contoh-contoh dari halusinasi, mungkin teman-teman bisa melihat dari konten YouTube yang lainnya. Banyak di YouTube cara SPTK, baik itu contoh seseorang dengan halusinasi itu ada ya. Tinggal cari saja sekarang, itu lebih mudah ya. Mungkin saya meminta maaf apabila ada sedikit kesalahan, baik itu kesalahan dari cara pengeditan video maupun ada sedikit salah penyampaian. Boleh silahkan untuk menuliskan di kolom komentar, baik yang akan mau ditanyakan pun silahkan menuliskan di kolom komentar. Baik, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.